Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Deleadi dengan NIM 53114220075. Di sini saya akan menjelaskan tentang Docker. Apa itu Docker? Pengertian Docker, fungsi dan bagaimana cara kerja Docker. Docker adalah sebuah platform open source atau aplikasi yang dipakai buat mengemas sejumlah file software ke unit yang disebut dengan kontainer. Nah, file software pada Docker ini dikemas dengan komponen-komponen pendukung kayak sistem toolsnya, library-nya, kode, dan runtime supaya suatu aplikasi itu bisa berfungsi dengan baik untuk mengembangkan aplikasi. Lalu mengapa menggunakan Docker? Karena yang pertama, Docker itu memudahkan dalam pengembangan aplikasi. Jadi Docker itu berfungsi untuk memudahkan pekerjaan saat mengembangkan aplikasi. Kenapa? Karena Docker itu lebih hemat resource dan bisa menyediakan environment lebih stabil dijalankan pada berbagai perangkat kayak komputer pribadi, PC, atau cloud server. Yang kedua, memudahkan pengembangan kode pipeline. Pipeline itu kalau dalam bahasa Inggris kan saluran pipa ya. Tapi kalau pakai sebagai kode di sini itu adalah serangkaian langkah atau proses yang terstruktur secara berurutan untuk menjalankan suatu tugas atau rangkaian tugas secara otomatis. Kalau dalam proses pengembangan perangkat lunak ini mulai dari kayak pengujian unit, integrasi kode, pengembangan aplikasi. Nah, tujuan purpose ini untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan buat dalam siklus pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Nah, Docker itu berfungsi buat memudahkan untuk mengatasi solusi permasalahan pengelolaan kode pipeline-nya. Jadi pengembang atau orang itu bisa memanfaatkan Docker buat melakukan pengujian pipeline kode. Lalu yang ketiga, menyederhanakan konfigurasi. Docker itu punya konfigurasi yang sederhana, jadi bisa disesuaikan dengan aplikasi yang kita jalanin. Bedanya fungsi Docker dengan VM, Docker itu nggak punya overhead, jadi bisa buat jalan aplikasi yang diuji tanpa konfigurasi tambahan. Yang keempat, untuk mendukung multi tenancy. Fungsi Docker itu buat para pengguna itu bisa terbantu dengan kemampuan Docker yang dapat mendukung pembuatan aplikasi dengan struktur multi tenancy. Contohnya saat misalnya perusahaan itu ingin mengembangkan program untuk mengemas iOS. Nah, dengan adanya Docker, kita tuh bisa membuat environment lebih dari satu tanpa penulisan ulang di aplikasi utama dan jalankan objek aplikasi di setiap tenannya. Apabila dilakukan dengan manual, bisa membuang banyak waktu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan Docker. Yang kelima, digunakan untuk debugging. Kita tuh bisa memanfaatkan Docker untuk debugging secara cepat. Prosesnya itu kalau misal cuma memerlukan waktu 1 menit dan itu tergolong cepat ya. Yang keenam, meningkatkan sumber daya secara cepat. Nah, dengan Docker kita tuh bisa menjalankan sejumlah layanan sekaligus, jadi bisa menunjang produktivitas saat melakukan pengembangan aplikasi dengan skala cukup besar. Oke, komponen-komponen Docker itu ada beberapa seperti Docker container, image, dan yang lainnya. Yang pertama itu ada Docker container. Jadi Docker container, saya namanya container, ini merupakan tempat untuk menjalankan dan mengemas aplikasi. Tempat ini tuh di dalamnya termasuk ada runtime, kode, dan tools serta setting ya. Jadi container hanya dapat mengakses source yang sudah ditentukan pada Docker image. Nah, Docker image yang kedua, Docker image ini merupakan kumpulan file untuk menunjang sebuah aplikasi. Nah, ini tuh termasuk komponen untuk menginstruksikan Docker server tentang syarat cara kontainer Docker itu dibuat. Yang ketiga, Docker daemon. Ini tuh merupakan tempat untuk mengelola Docker image, network, container, dan volume. Tempat ini tuh menyediakan CLI atau command line interface, sisi klien supaya user itu bisa berinteraksi dengan daemon melalui request dari Docker IP yang nantinya itu diproses oleh sistem. Terus ada Docker engine REST API. Ini tuh komponen yang dapat diakses klien ya dari HTTP agar bisa berinteraksi dengan Docker daemon. Terus yang kelima ada Docker registry.
Registry merupakan tempat menyimpan Docker image yang nantinya itu memberikan output sesuai perintah yang diinginkan. Terus ada Docker host, jadi yang memiliki tugas untuk menerima perintah dari klien serta menyediakan environment untuk menjalankan sebuah aplikasi. Yang terakhir ada Docker Hub, ini layanan buat memanfaatkan sejumlah kontainer image. Nah, itu tadi beberapa komponen Docker. Cara kerja Docker itu gimana sih? Jadi kalau di gambaran singkatnya mengenai cara kerja Docker, Docker itu berjalan dengan sistem operasi host kayak di Mac, Windows, ataupun Linux. Docker itu akan memakai arsitektur client server dan klien berkomunikasi dengan Docker daemon yang memiliki tanggung jawab membangun, mengelola, dan menjalankan kontainer. Docker image itu read-only template yang isinya seluruh file dan dependensi sesuai kebutuhan agar bisa menjalankan aplikasi. Gambar ini tuh gambar yang image tadi itu dibuat memakai Docker file, yaitu script yang dapat menentukan lingkungan atau environment serta konfigurasi aplikasi. Docker image disimpan pada registry publik seperti registry pribadi atau Docker Hub. Agar bisa menjalankan aplikasi pada kontainernya, kita itu harus membuat Docker kontainer terlebih dahulu dari Docker image. Jadi kontainer itu merupakan instansi tulis dari gambar dan bisa berjalan dengan terisolasi dari sistem host atau kontainer yang lain. Docker itu menyediakan interface baris perintah atau CLI dan API untuk mengelola gambar, kontainer, serta sumber daya yang lainnya. Docker itu juga mendukung alat orkestrasi kontainer seperti Kubernetes dan Docker Swarm yang bisa membantu dalam pengelolaan cluster kontainer di sejumlah hostnya. Maksudnya cara kerja Docker itu bisa jelasin kayak gini. Image ya. Jadi proses itu dimulai dengan membuat atau menggunakan image Docker. Jadi image ini itu berisi semua dependensi, konfigurasi, dan kode yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Image ini bersifat read-only, artinya tidak dapat diubah setelah dibuat. Lalu saat kita menjalankan image Docker, hal ini tuh akan menghasilkan kontainer atau wadah yang aktif. Kontainer nantinya ini akan berisi lingkungan atau environment yang terisolasi untuk aplikasi berjalan. Setiap kontainer itu memiliki sistem file sendiri yang terpisah dari host dan kontainer lainnya. Terus yang ketiga, isolasi. Docker itu menggunakan fitur-fitur kernel Linux seperti kayak namespace dan cgroups untuk menyediakan isolasi yang kuat antara kontainer-kontainer yang berjalan pada host yang sama. Nah, ini tuh memastikan bahwa satu kontainer itu nggak bisa mengganggu kontainer yang lainnya. Nah, Docker juga menggunakan konsep layering kayak di image-nya di gambar. Nah, artinya apa? Image Docker ini dibangun dari beberapa lapisan yang dapat digunakan kembali. Misalnya jika kita mengubah kode pada aplikasi, hanya lapisan yang berubah yang perlu diperbarui. Sementara untuk lapisan yang lainnya, layer yang lainnya itu tetap tidak berubah. Yang kelima ada Docker Engine. Di balik layar, Docker itu menggunakan Docker Engine untuk mengelola kontainer tersebut. Docker Engine itu bagian dari infrastruktur Docker yang bertanggung jawab atas proses pembuatan, menjalankan, dan mengelola kontainer-kontainer Docker. Nah, dengan cara kerja itu, Docker itu bisa dengan mudah membuat, menjalankan, dan mengelola aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi, konsisten, dan efisien juga. Lalu yang pertama kita prosesnya instalasi dari Docker. Nah, kita itu bisa pertama-tama kalau misalnya belum punya, kita ke Google lalu mengetik ke websitenya docker.com, atau kita bisa cari aja di Google, kita ketik install Docker Windows, kita lalu diarahkan ke halaman utama dari Docker install Windows. Jadi ketika udah masuk di websitenya Docker, itu kita pilih di install Windows karena kita install di Windows. Kalau misalnya buat yang pakai Mac atau Linux ya menyesuaikan. Setelah itu ada tombol untuk Docker desktop for Windows, itu kita download. Jika udah download, nah itu ada system requirements. Nah, system requirement ini juga kita itu butuh WSL ya, atau Windows Subsystem buat for Linux kernel package. Kita download yang di download and install the Linux Internet Upload package itu. Nah, nanti akan diarahkan di halaman downloadnya, lalu akan ada link untuk downloadnya, lalu diklik aja, nanti akan terdownload otomatis. Setelah itu kita akan kembali yang pertama tadi, yang Docker. Nah, kita akan setelah mendownload ini ya, WSL Windows Subsystem nih, kita ada setupnya, kita next aja sampai nanti terinstall sampai finish.
jadi nanti buat kernelnya ini kami terinstall. Kemudian kita buka yang pertama tadi, yang Docker Desktop for Windows di unduhan, lalu itu .exe ya, jadi lalu kita buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada installing Docker Desktop versinya, konfigurasi kita centang buat konfigurasi buat pakai WSL tadi, centang semua itu, terus klik OK. Setelah itu akan mengunpackage filenya, tunggu sampai selesai lah. Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya kita udah install, terus kita buka yang Docker, nanti akan tampilannya kayak gitu. Jadi ada kontainer itu, ada image, ada volume, terus ada development, ini tampilan halaman utamanya. Ini menandakan bahwa Dockernya sudah terinstall di Windows kita.